Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhwatal iman, para jamaah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan menambahkan dan terus memperbaharui kenikmatan-kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita pada malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan tasbihnya para malaikat yang tak pernah kunjung henti, bersamaan pula dengan tasbihnya seluruh makhluk Allah baik yang di langit maupun di bumi, bersamaan pula dengan salawatnya Allah dan para malaikatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang penuh barakah ini yang kelak insyaallah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pada malam ini, pada saat ini kita berkumpul bermudzakarah. Jadi mudzakarah maknanya bahwa yang menjadi narasumber itu bukan hanya satu saya, tapi semua yang hadir pada kesempatan ini semuanya mempunyai hak untuk kemudian menyampaikan dan menambahkan. Itulah esensi dari mudzakarah ini. Dan insyaallah pertemuan kita akan menjadi sebab bertemunya kita kelak di surga insyaallah. Mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata fayashtaqul ikhwan ba'dhum ila ba'dhin." Kata Rasulullah, apabila penghuni surga itu sudah masuk ke dalam surga, maka orang-orang yang bersaudara di dunia, mereka merasa rindu, timbul rasa rindu mereka, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Karena mungkin derajat mereka yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kerinduan untuk ingin bertemu kembali. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayasiru sariru hadza ila sariri hadza, wa yasiru sariru hadza ila sariri hadza." Maka divan seseorang itu nantinya akan berjalan menuju kepada divan yang lain. Divan yang lain pun berjalan menuju divan saudaranya yang lain. Hatta yajtami'a jami'an, sampai mereka semuanya berkumpul, kata Rasulullah. Fayaqulu ahaduhum li sahibihi, kemudian ketika sudah semuanya bertemu, seseorang di antara mereka berkata kepada sahabatnya, "Ta'lam mata ghafarallahu lana." Tahukah saudara kapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita semua tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Fayaqulu sahibuhu, maka kemudian temannya itu mengatakan, "Yauma kunna fi maudhi'i kadza wa kadza." Yaitu pada suatu hari di mana kita sedang berkumpul di tempat ini dan di tempat itu. Fada'awna Allah, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafara lana, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita. Mudah-mudahan di sini kita berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doa kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau apa yang disampaikan oleh Ami Abdurrahman tadi, pengajian ini akan lebih panjang dari biasanya, itu bisa sebaliknya. Bisa sebaliknya itu. Biasanya bisa begitu ya, logikanya bisa begitu. Tapi Allah alam, kita melihat kenyataannya nanti. Alhamdulillah,
di mana jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita renungkan bersama baru-baru ini dan masih belum hilang dari ingatan kita, di mana saudara-saudara kita di berbagai tempat di negeri ini banyak yang dilanda dengan banjir. Banjir dalam bahasa Arab disebut dengan faidhanul miyah, meluapnya air yang dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang banyak, yang korbannya juga tidak sedikit, baik dari fisik, materi, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang perlu kita sadari bersama bahwa yang sedang terjadi dan melanda pada saat ini bukan hanya sekedar faidhanul miyah, bukan hanya sekedar meluapnya air yang dengan jumlah banyak itu, banjir air yang dengan jumlah besar itu, tetapi masih banyak banjir-banjir yang lain yang lebih berbahaya dan dampaknya pun lebih dahsyat. Kalau faidhanul miyah itu dampaknya hanya merupakan fisik dan materi, tapi banyak banjir-banjir lain yang memerlukan perhatian kita bersama. Faidhanul ma'asi, faidhanul munkarat. Jadi meluapnya dan banjirnya kemaksiatan di mana-mana, kemungkaran di mana-mana. Faidhan al-afkar al-khati'ah. Jadi meluapnya dan banjirnya pemikiran-pemikiran yang tidak benar yang bisa mendangkalkan akidah umat Islam. Ini juga merupakan banjir yang harus kita prihatinkan karena ini dampaknya lebih berbahaya. Bukan fisik yang menjadi sasaran, tetapi adalah hati dan keimanan serta akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu untuk menghadapi berbagai macam banjir yang berbahaya ini, baik yang pertama maupun yang kedua, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin. Allah berfirman, "Wa inna sya' nughriqhum." Kata Allah, kalau kami berkehendak, kami akan tenggelamkan seluruh manusia. Baik yang ada di daratan, di lautan, di udara, semuanya oleh Allah akan ditenggelamkan kalau Allah berkehendak. Fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menolong mereka. Dan tidak ada di antara mereka pun yang bisa ditolong. Jadi yang menolong tidak ada, yang bisa menolong tidak ada, yang mau ditolong pun tidak bisa. Lengkap jamaah sekalian rahimakumullah. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kecuali karena rahmat yang besar kata Allah dari kami. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di tengah-tengah banjir yang berbagai macam ini kita harus bisa mendatangkan lagi yang disebut dengan faidhanu rahmatillah. Ini yang harus kita datangkan, yang harus kita terus usahakan dalam kehidupan ini agar kita selamat, agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu banjirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan menghidupkan fisik manusia, materi manusia, dan akan menghidupkan hati manusia. Faidhanu rahmatillah. Banjirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita bisa hadir ke sini ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kita di dalam perjalanan juga berbicara bagaimana nikmat keamanan, ya. Nikmat disyukupkannya kehidupan kita, perekonomian kita. Memang ini adalah nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan kepada kita sekalian akan dua nikmat ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Perilaku kuncinya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah falyabudu rabb hadzal bait. Jadi kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keamanan kepada kita sekalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, topik pada malam ini sebagaimana disampaikan tadi, yaitu dari keluarga biasa menjadi keluarga yang istimewa. Yang dimaksud di sini adalah yaitu keluarga Ali Imran, yaitu Ali Imran, keluarga Imran. Sehingga keluarga ini dijadikan nama salah satu surat dalam Al-Quran. Ya, tidak ada surat yang bernama dengan nama keluarga kecuali surat ini, Ali Imran. Jadi keluarga Imran ini luar biasa sampai dijadikan sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Dijadikan isu sentral dalam surat ini. Kisah tentang sebuah keluarga yang saya katakan keluarga biasa. Kenapa jamaah sekalian Allah? Karena bukan keluarga Nabi, tapi keluarga biasa. Tapi kemudian mereka menjadi sangat istimewa. Menjadi keluarga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ini ayat 33.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa, memilih. Jadi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak keluarga-keluarga yang ada di dalam kehidupan manusia ini, Allah Subhanahu wa taala memilih di antaranya yang pertama adalah Adam. Innallaha astafa Adam. Jadi Adam adalah merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ya, kita tahu kalau Nabi Adam ini adalah merupakan Abul Bashar al-Awwal, merupakan bapak manusia yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh manusia ini dari Adam. Min nafsin wahidah, yaitu Adam. Ya. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam adalah merupakan Abul Bashar al-Thani, merupakan bapak manusia yang kedua. Karena pada masa Nabi Allah Nuh alaihissalam ini manusia semuanya dibinasakan. Ya, kecuali yang diselamatkan, yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam kurang lebih jumlahnya 12 keluarga. Ya, 12 kakak yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Dan dari situlah kemudian lahir ya manusia sampai hari ini. Jadi kita semuanya ini adalah merupakan keturunan dari wa mimman hamalna ma'anuh, keturunan orang-orang yang kami angkut, yang kami bawa bersama Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh dikenal sebagai Abul Bashar Ats-Tsani. Dia bapak manusia yang kedua. Ya. Kemudian selanjutnya kata Allah Ta'ala wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Kalau yang pertama Adam disebutkan secara personal. Allah memilih Adam. Ya. Kenapa? Karena memang dari salah satu putranya ada yang nggak baik gitu. Di salah satu putra Nabi Allah Adam alaihissalam. Sehingga Allah tidak menyebutkannya dalam bentuk al, keluarga. Nuh juga begitu. Ya, salah satu putranya dan kemudian istrinya juga berkhianat. Sehingga Allah tidak menyebutkan di sini ala Nuh. Tapi Nuh. Nuh saja yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dua keluarga, ya dua manusia berikutnya yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam bentuk keluarga. Yaitu wa ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarga Ibrahim. Nah, keluarga yang pertama ini adalah keluarga Nabi. Ibrahim alaihissalam adalah merupakan Abul Anbiya wal Mursalin. Dia adalah merupakan bapak para nabi dan rasul. Karena dia terus melahirkan nabi. Karimun ibnu Karimin, ibnu Karimin, ibnu Karim. Jadi putra-putra Nabi Allah Ibrahim itu adalah orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari keturunan dari orang yang mulia. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini menurunkan generasi para anbiya. Sehingga syajaratul anbiya, jadi pohon kenabian itu puncaknya pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam lingkup ala Ibrahim. Oleh karena itu ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, kemudian ditambah lagi bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu sudah mencakup para nabi. Salawat kepada keluarga Ibrahim ini dalam sebuah riwayat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam riwayat yang lain, kama sallaita ala ali Ibrahim, tanpa disebut lagi Ibrahimnya, langsung kama sallaita ala ali Ibrahim. Karena ini sudah mencakup. Ya, ketika disebutkan ali Ibrahim, maka Ibrahimnya sudah masuk dan seluruh keluarga yang di bawahnya sudah masuk gitu. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan Fir'aun, ya, ala Fir'aun. Jadi ala Fir'aun itu Fir'aunnya dan keluarganya semuanya orang-orang yang di bawahnya sudah masuk semuanya. Yang sama dengan Fir'aun. Nah ini. Jadi yang pertama adalah yang disebut secara keluarga oleh Allah adalah ala Ibrahim. Karena semuanya adalah orang-orang yang mulia. Ya. Hanya saja yang selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan keluarga Ibrahim ini adalah Nabi Ibrahim itu sendiri. Ya, sebagai kepala rumah tangganya. Dan yang kedua adalah putranya, baik itu Ismail maupun Ishak. Istrinya nggak disebut.
Ya, kita nggak mendapatkan sebutan istri dalam beberapa ayat, kecuali dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan yang Imran. Nah, kalau Imran perbedaannya dengan ala Ibrahim, yang Imran ini keluarga biasa. Imran, ayah, seorang ayah, kemudian istrinya Imran ini bernama Hannah, ya, kemudian melahirkan yaitu Maryam. Orang-orang yang mulia seluruhnya. Nah, hanya saja yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Ali Imran ini, Imrannya nggak disebut. Ya, yang disebut siapa? Istrinya. Coba kita nanti perhatikan sebutan Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga Imran, yang disebut-sebut oleh Allah adalah idz qalat imra'atu Imran. Apa maknanya jamaah sekalian rahimakumullah? Bisa jadi memang kesuksesan di dalam keluarga itu ya yang paling berperan adalah seorang ayah. Atau bisa jadi yang paling berperan itu adalah seorang ibu. Tapi tidak kemudian ketika kita berusaha menciptakan sebuah keluarga yang sukses ini, bukan berarti kemudian kita ingin disebut-sebut. Enggak. Ya kadang-kadang seperti halnya keluarga Imran ini, Imrannya enggak disebut-sebut. Karena memang Imran bukan untuk mencari popularitas. Tidak. Walaupun yang disebut-sebut istrinya, padahal dia yang banyak berperan, enggak apa-apa. Ya. Ketika Allah menceritakan Nabi Ibrahim, yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahimnya, istrinya nggak disebut-sebut gitu. Padahal peran istri juga sangat penting. Tapi itulah, kita ini dalam hidup ini bukan kemudian hanya untuk mencari ketenaran, mencari nama, popularitas gitu. Wa ala Imran, dan keluarga Imran alal alamin, atas seluruh alam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Allah mengatakan dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din. Nah, mengapa keluarga-keluarga pilihan ini menjadi luar biasa ya? Keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sini terjadi regenerasi satu keturunan yang sebagiannya dari sebagian yang lain. Di mana mata rantainya itu tidak putus. Pewarisan dari seorang ayah kepada anak, anak kepada cucu ini nggak putus. Silsilah imaniyah, mata rantai keimanan itu nggak putus. Ya bagaimana kemudian Nabi Allah Nabi Allah Yakub ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, id hadara Yaqubal maut, id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi terus orang tua mewasiatkan kepada anaknya, anak mewasiatkan kepada anaknya, begitu. Jadi mata rantai ini tidak boleh putus. Mata rantai keimanan ini terus harus dilahirkan, diwariskan, diajarkan dan ditanamkan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, latar belakang kerisauan Nabi Allah Zakaria alaihi salam yang sekian lama dia tidak punya keturunan itu, kerisauannya adalah dia khawatir dengan orang-orang yang datang sesudahnya. Dia khawatir siapa yang akan mewarisi perjuangannya. Khawatir putus ini perjuangan. Mata rantai keimanan ini khawatir. Dia merasa khawatir keterputusan itu. Ini yang dikhawatirkan. Jadi dia ingin punya anak, ingin punya keturunan, bukan hanya sekedar biar sama dengan orang lain, bukan. Bukan itu latar belakangnya. Tapi agar perjuangan ini ada yang terus bisa mewariskan. Yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya keluarga Imran ini. Jadi istri daripada Imran ini yang bernama Hannah, dia sekian lama tidak punya keturunan. Suatu ketika dia menyaksikan ada seekor burung. Ya, seekor burung yang sedang memberikan makan kepada anaknya. Nah, dari situ dia timbul rasa keinginan yang kuat. Dia melihat bagaimana kasih sayang seorang ibu. Ya, bagaimana kasih sayang seekor binatang ini, binatang betina ini dalam memberikan makan kepada anaknya. Nah, dari situ kemudian ada keinginan yang kuat ya untuk mempunyai seorang anak. Maka kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga Imran yang bernama Hannah ini kemudian dia bernadar. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara.
ketika berkata keluarga Imran, Rabbi inni, ya Allah wahai Tuhanku, sungguh aku bernazar untukmu. Ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku ini, muharraran, aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku akan jadikan seorang yang berbakti kepada kamu. Aku akan jadikan dia sebagai orang yang menafkahkan seluruh hidupnya di Baitul Maqdis. Dia akan jadikan sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini nazarnya istrinya Imran. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Akan tetapi nazar yang diucapkan oleh Hanna ini bukan ketika dia sebelum dia hamil, enggak, ketika dia sudah hamil. Umumnya kan orang biasanya bernazar itu kalau dia ingin sesuatu. Kalau saya lulus, kalau saya berhasil, saya akan bersedekah misalnya. Jadi artinya kalau nggak berhasil nggak mau bersedekah. Ya. Makanya nazar ini juga mirip-mirip ya, yakhruj min faqir min bakhil katanya ya. Jadi keluar dari seorang yang bakhil biasanya. Nazar. Tapi nazarnya Imra'atu Imran tidak. Idh qalat Imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia kemudian diberi oleh Allah keinginan dan harapannya untuk punya anak itu, kemudian dia nazarkan kepada Allah taala bahwa apa yang ada di dalam perutnya ini akan dijadikan seorang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah. Ya, terimalah nazarku. Terimalah nazarku ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, beginilah Imra'atu Imran menyiapkan generasi. Menyiapkan keturunannya. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini ada dua fase penting yang dicontohkan oleh Imra'atu Imran bagaimana dia menyiapkan keturunan. Fase yang pertama adalah fase sebelum kelahiran. Jadi sebelum melahirkan, apa yang dilakukan oleh Imra'atu Imran ini enggak lain. Yang dia lakukan adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah. Bernazar, berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Imra'atu Imran pada fase sebelum melahirkan. Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum qabla al-wiladah." Jadi Nabi SAW mengatakan, didiklah anak-anak kalian sebelum lahir. Bahkan yang dimaksud sebelum lahir itu bukan hanya ketika kita sudah beristri, kemudian kita akan mendidik anak-anak kita. Bahkan sebelum kita menikah. Dengan kita mencari pasangan yang baik, itu adalah merupakan bagian pendidikan kita terhadap anak-anak kita nantinya. Karena apa? Karena kita telah memilih seorang yang tepat, yang kelak akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Ya. Jadi itu maknanya adibu auladakum qabla al-wiladah. Jadi didiklah anak-anak kalian sebelum dilahirkan. Nah, bagaimana dengan kita-kita yang sudah kadung punya istri ini ya? Ya, tugasnya adalah bagaimana kemudian mendidik istrinya dengan sebaik-baiknya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu istrinya, Syekh Mutawalli itu Asy-Sya'rawi ini istrinya lulusan SD. Beliaunya sudah doktor gitu ya, seorang ulama besar, itu istrinya lulusan SD. Tapi ketika menikah dengan beliau dididik oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, akhirnya bisa mengalahkan doktor-doktor pada waktu itu. Artinya berhasil dia mendidik istrinya gitu. Nah, itu tugas kita kalau sudah yang menikah gitu. Nah, itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi mendidik anak ini sebelum dilahirkan dengan kita mencari pasangan yang baik untuk istri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan tungkahul mar'atu li arba'. Jadi memang wanita itu dinikahi kata Nabi umumnya karena 4 perkara. Yang disebutkan pertama oleh Nabi adalah li jamaliha, karena kecantikannya. Ini maknanya bukan berarti kita harus mencari yang cantik dulu, bukan. Nabi ini menjelaskan tentang aghlabiyah. Ya, umumnya, yang dominan orang ini menikah itu pasti mencari yang dia cari kriteria yang pertama itu kecantikan dulu. Ini yang dominan. Pertama yang cantik, yang kedua apa kata Nabi? Wali nasabiha, karena nasabnya. Ya. Yang ketiga adalah wali maliha, ya, karena hartanya. Dan
Yang kedua harta dulu. Ya, karena hartanya cari yang tajir gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah wali nasabiha karena nasabnya, dan yang ketiga wali diniha. Sedikit artinya Nabi menyebutkan yang keempat, bukan berarti ini merupakan urutan. Oh, kita kalau mau nikah harus nyari yang cantik dulu, bukan. Nabi ini menjelaskan tentang yang dominan yang terjadi di antara manusia dalam menikah seperti itu. Oleh karena itu Nabi kemudian memberikan komentar untuk yang keempat ini, walidiniha ini. Kata Nabi, taribat yadak, fadfar bidatid din, taribat yadak. Beruntunglah engkau dengan wanita yang memiliki agama. Beruntung kedua tanganmu, kata Rasulullah SAW. Karena ini yang memiliki nilai plus. Ya, dibandingkan yang lainnya, yang paling nilainya yang paling besar itu ini. Jadi kalau seorang menikah yang dia cari adalah kecantikannya, itu nol nilainya, nol. Gitu. Oh, ternyata nasabnya bagus, ya 0,1. Ya. Oh, ternyata fulus, ya 0,2 gitu. Masih nol, tapi masih nol gitu. Oh, ternyata agamanya juga bagus, ya 0,3 gitu. Tapi kalau yang dia cari pertama kali adalah dinnya, itu sudah punya nilai plus 1 dia. Oh, ternyata cantik, 1, sekian gitu. Jadi begitu. Hah? Iya. Ya. Jadi itu, jamaah sekalian rahimakumullah, adibu auladakum qablal wiladah. Ya. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, dampak dengan kita mencari pasangan yang punya din, atau mencarikan pasangan untuk anak kita yang zatud din ini, dampaknya baik ke atas maupun ke bawah. Kalau kita mencari pasangan wanita yang salihah, nanti yang punya agama ini, maka tentunya dia akan menjadi wanita yang akan berbakti nantinya kepada orang tua kita. Tapi kalau kita tidak mencari yang benar, akan menjadikan akan durhaka kepada orang tua kita, dan juga tidak akan bisa mendidik anak-anaknya. Ini manfaatnya luar biasa. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Ini fase yang penting ya, qablal wiladah, sebelum dilahirkan ini tadi. Kemudian yang kedua, fase yang kedua adalah ba'dal wiladah, ya, setelah dilahirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang imra'atu Imran ini, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Jadi ketika imra'atu Imran ini melahirkan, dia mengatakan, nah ternyata yang lahir ini adalah seorang perempuan. Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah, aku ini melahirkan seorang perempuan. Yang dicita-citakan oleh Hannah ini melahirkan anak laki-laki. Dia ingin punya anak laki-laki. Karena niatnya tadi, nazarnya tadi, akan dijadikan seorang yang berbakti kepada Allah. Akan dijadikan mujahid di jalan Allah. Ya. Akan menjadi penjaga Baitul Maqdis. Nah, kalau perempuan bagaimana? Nah, tapi setelah lahir, ternyata yang lahir ini adalah perempuan. Jadi dia mengatakan kepada Allah, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku melahirkan seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Nah, ini kalau dalam Al-Quran, kalau seperti ini disebut dengan jumlah aridiyah ya. Sebenarnya kelanjutannya adalah Rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa. Tapi kemudian di tengah-tengahi di antara dua jumlah ini dengan satu jumlah yang disebut dengan jumlah aridiyah, satu jumlah yang datang di tengah-tengah dengan mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu Maha tahu. Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan oleh Hannah. Ya, sekalipun oleh Hannah tidak disampaikan bahwa aku ya Allah melahirkan seorang perempuan, itu Allah sudah tahu bahwa dia akan melahirkan seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal unsa. Dan tentunya laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya, laki-laki tidak sama kekuatannya, dari bentuk fisiknya dan lain sebagainya tidak sama. Ada kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perempuan gitu. Jadi Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Jadi nggak boleh disama-samakan. Allah sudah mengatakan tidak sama. Yang biasa menyamakan sesuatu yang tidak sama itu biasanya orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu kerjanya memang menyamakan yang tidak sama. Mereka mengatakan apa? Innamal bai'u mithlur riba. Oh, jual beli itu sama dengan riba, begitu kan? Padahal nggak sama, kata Allah Ta'ala, nggak sama. Ahallallahul bai'a
Wa harramar riba, jual beli itu halal, riba itu haram. Jadi enggak sama, jangan disamakan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini kekayaan Allah. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Banyak sekali al-azwaj itu banyak. Mimma tumbitul ard, kata Allah, dari apa yang keluar dari bumi. Wa min anfusihim, dari diri kita manusia. Wa mimma la ya'lamun, dan bahkan masih banyak lagi, kata Allah, yang tidak diketahui oleh manusia. Kata Sayyid Qutb dalam tafsir di dalam Qur'annya, miliaran jumlahnya makhluk Allah yang tidak kita ketahui. Yang itu Allah ciptakan juga azwaj. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu sudah sangat banyak ya. Sudah sangat banyak, masih ditambah wa mimma la ya'lamun, yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi jangan kita ikut-ikutan menyamakan yang tidak sama. Ya. Islam dengan selain Islam dikatakan sama. Ya enggak sama. Jangan disama-samakan. Ya ada seorang misionaris itu, guru misionaris yang mengatakan kepada muridnya begitu. Semua agama itu sama. Ya. Akhirnya si murid ini bertanya ya kepada gurunya, Pak Guru katanya, ayam itu kakinya berapa? 2. Itik kakinya berapa? 2. Pak Guru kakinya berapa? 2. Berarti Pak Guru dengan ayam dengan itik sama. Jadi nggak sama, jangan disama-samakan. Yang nggak sama itu jangan disamakan. Bahaya. Laki-laki dengan perempuan disamakan, malam dengan siang disamakan. Jangan, tidak sama. Allah ciptakan memang azwaj, ya, berpasang-pasangan, tidak sama. Wa inni sammaituha Maryama, dan sungguh aku memberikan nama kepada putriku ini dengan nama Maryam. Maryam itu maknanya adalah wanita yang jauh dari maksiat. Hampir sama dengan Fatimah. Kalau Fatimah artinya adalah wanita yang terputus dari api neraka. Fatimah. Maryam adalah wanita yang jauh dari perbuatan kemaksiatan. Maryam. Wa inni u'idzuha bika, dan sungguh ya Allah, aku perlindungkan ia denganmu, wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, inilah yang dilakukan oleh Maryam. Oleh siapa? Oleh Hannah. Pasca melahirkan, pada fase setelah melahirkan. Yang pertama apa yang dilakukan oleh beliau? Yang pertama dia menerima. Dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Walaupun keinginan dia ingin mendapatkan seorang anak laki-laki. Tapi ternyata yang lahir adalah perempuan. Ini karunia Allah yang tidak bisa ditolak. Mau dimasukkan lagi bisa apa enggak? Enggak bisa. Ya, enggak bisa ditolak, sudah diterima. Dan harus nerima kita. Harus lapang dada kita menerima. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, kekecewaan seseorang saat kelahiran itu sangat membekas. Ya, sangat berpengaruh kepada anak kita. Kalau kita kecewa saat lahiran istri kita, ya, saat istri kita melahirkan, kemudian kita merasa kecewa, kita ingin punya anak laki-laki ternyata perempuan, atau sebaliknya, kita ingin perempuan tapi kemudian yang lahir laki-laki, kekecewaan saat itu ini sangat mempengaruhi kepada kejiwaan anak. Ya. Ada beberapa momen di mana sangat banyak pengaruhnya terhadap anak kita. Ya, di antaranya itu saat kelahiran. Yang kedua, saat menyusui. Ya, saat menyusui. Jadi saat seorang ibu itu menyusui anaknya itu membutuhkan perhatian penuh ibu itu dalam menyusui anaknya. Ya, kadang-kadang ketika seorang ibu itu nggak konsen, ya air susunya nggak keluar. Makanya digigit sama anak itu. Ya, digigit sama anak. Ini menunjukkan ibunya sedang kemana-mana ini pikirannya. Ya. Anak ingin mendapatkan perhatian kepada dari ibunya saat dia menyusuinya. Ya. Jadi perilaku orang tua yang kasar terhadap anak itu sangat berpengaruh. Suatu saat pernah ada seorang anak yang kencing di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Ya, ada beberapa anak dalam sejarah itu yang pernah ngompol di pangkuan Rasulullah SAW. Ini luar biasa Rasulullah. Ya. Nah. Kemudian oleh ibu ini ditarik dengan kasar begitu. Karena dia merasa marah. Gimana ini anak ini kurang ajar. Ya, kencing di pangkuan Nabi Muhammad SAW.
Tapi Nabi SAW menegur pada ibu itu. Kata Rasulullah SAW, wahai ibu, anak ini, kencing anak ini, dengan aku siram dengan air sudah hilang. Tapi sikap kasarmu terhadap anak ini akan membekas terus di hati anak ini. Nggak bisa disiram dengan air, nggak bisa. Jadi ini yang dilakukan oleh Imra'atu Imran. Pertama, dia menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia memberikan nama. Wa inni sammaituha Maryam, memberikan nama. Yang ketiga, yaitu memperlindungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dari sejak, kalau isti'adzah ini dari sejak sebelum dilahirkan, ya, saat dia mengandung, dia terus berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi anaknya ini dari setan, dari godaan setan. Oleh karena itu kita dianjurkan, ya, saat akan berkumpul dengan istri itu untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah hafal semua doanya, tidak usah saya bacakan ini, ya. Hafal kabeh ini. Kenapa? Karena memang setan ini Allah taala katakan dalam surat Al-Isra akan menyertai kita. Wa syarikhum fil amwali wal aulad, dan ikut sertalah kamu wahai setan, kata Allah, dengan manusia di dalam harta dan anak. Dalam anak itu dimaksud, ya, ketika seorang berhubungan dengan istrinya, kemudian dia lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah, setan ikut juga di situ. Jadi bisa jadi anak yang lahir itu anaknya setan, ya, nggak mau nurut, nggak mau taat, ya bisa jadi, karena dia tidak memperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, kata Rasulullah, "Ma min mauludin yulad illa wa nahashahu syaitan." Kata Rasulullah, tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali saat dilahirkan itu disentuh oleh setan. Setiap anak yang dilahirkan pasti disentuh oleh setan. Untuk apa kata ulama? Liyata'allama fihi, untuk memberikan tanda, ya. Dia memberikan tanda di dalam tubuh kita. Semua di tubuh kita ini ada tandanya setan, ada. Itu disentuh oleh setan saat kita lahir. Illa Maryama wa bnataha, kata Rasul, wa bnaha, kata Rasulullah SAW. Kecuali Maryam dan putranya yang tidak disentuh oleh setan saat lahir. Ya, berkat apa? Berkat doanya ibunya terus. Yang dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan itu. Jadi ketika lahir nggak disentuh. Ya, dalam pikiran saya, ya, mungkin itulah kemudian seorang anak itu nangis saat lahir, ya, karena dipegang oleh setan itu. Kalau kata Ami Abdurrahman ini, ya karena perubahan anatomi gitu kan, dari yang kecil kemudian menjadi besar, kaget dia kan. Nah, ya bisa juga karena disentuh oleh setan gitu ya. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Pada ayat 37-nya Allah mengatakan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah menerima, ya, Allah terima doanya Hannah ini dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah memberikan pertumbuhan kepada Maryam ini dengan pertumbuhan yang baik. Jadi Maryam ini pertumbuhannya luar biasa, baik secara fisiknya maupun psikisnya, dia luar biasa, berbeda dengan anak-anak yang sebaya pada waktu itu. Allah memberikan pertumbuhan yang baik pada diri Maryam. Wa kaffalaha Zakaria, dan kemudian Maryam ini diasuh, dibina, dididik oleh Nabi Allah Zakaria. Nah, ini yang dilakukan di antara yang dilakukan oleh Hannah setelah melahirkan. Jadi tadi sudah disebutkan, ya, memberikan nama, memperlindungkannya. Nah, kemudian apa? Yaitu mendidik. Wa kaffalaha Zakaria. Di mana Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, haqqul walad ala walidihi thalath. Kata Rasulullah SAW, hak seorang anak yang menjadi kewajiban bagi orang tua. Haqqul waladi ala walidi salas. Ada 3 kata Nabi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah an yuhsina ismahu.
memberikan nama yang baik. Ya, memberikan nama yang baik. Jadi memberikan nama yang baik ini penting. Ya. Karena nama mengandung doa dan harapan kita. Dan kelak kata Rasulullah SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Dan kalian nantinya di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Nanti akan diumumkan. Ya, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Ismail, Ismail bin Hasan, begitu panggilannya. Kalau namanya jelek, ya Allah, di hadapan seluruh manusia gitu kan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Brudin bin siapa gitu ya. Makanya harus kasih nama yang baik, ya. Pernah sekali suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mendapatkan pengaduan dari seseorang, ya, dari seorang ayah tentang anaknya yang sangat nakal. Ya. Anaknya yang nggak bisa diatur, bahkan anak ini kemudian berani mukul sama orang tuanya. Jadi orang tuanya didogo sama anak ini. Akhirnya dipanggil oleh Umar, didatangkan. Tapi yang didatangkan oleh Umar pada waktu itu bukan hanya anaknya saja. Orang tuanya juga didudukkan oleh Sayyidina Umar. Dinasihati oleh Sayyidina Umar anak ini agar berbakti kepada orang tuanya. Tapi kemudian di tengah-tengah Umar menasihati kepada anak ini, kemudian Umar berpikir ada satu hal yang terlupakan, ya, oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian menanyakan tentang nama anak ini. Jadi Sayyidina Umar kemudian menoleh kepada ayah dari anak tersebut dengan berkata, siapa kau namakan anak ini? Dengan apa engkau namakan anak ini? Bima sammaitahu. Kata orang ini, aku namakan dengan Ja'lan. Kata Sayyidina Umar, ya pantas kalau sering mukul sama kamu, karena kamu gara-gara kamu memberikan nama dia dengan Ja'lan. Apa artinya Ja'lan? Ja'lan ini kumbang, Pak. Ya, kumbang yang binatang yang suka apa? Tawon besar itu ya, kumbang besar itu. Yang suka ngentup gitu. Ya pantas kata Sayyidina Umar kalau diberi nama dengan Ja'lan, ya pantas. Jadi anak yang seperti ini gitu. Jadi akhirnya Umar nggak jadi marah sama anak ini, nggak jadi. Yang dimarahi orang tuanya sama Sayyidina Umar. Orang tuanya yang nggak benar, memberikan nama yang tidak benar kepada anaknya. Oleh karena itu banyak nama-nama di masa Rasulullah SAW, nama-nama sahabat yang kemudian diganti oleh Nabi dengan nama-nama, ya, nama-nama sahabat yang tidak memiliki makna yang benar diganti oleh Rasulullah. Ada sahabat yang bernama As, orang yang bermaksiat, ya, Asin, orang yang bermaksiat diganti oleh Nabi, gitu ya, dengan nama yang baik. Tapi memang di kalangan orang Arab kadang-kadang mereka memberikan nama dengan nama-nama karena memang jiwa mereka kan jiwa berjuang, ya. Sehingga nama-namanya adalah nama-nama yang menakutkan gitu. Ada Asad, ada Haidar. Ya. Haidar ya. Dan lain sebagainya, Fahad. Nah, itu. Memang tujuannya untuk menakutkan musuh gitu, untuk menakutkan musuh. Bahkan ada salah satu kakek Nabi yang bernama Kilab bin Kilab. Tapi kata ulama, Kilab di sini maknanya bukan anjing, bukan jamak dari kalab, bukan. Tapi minal mukalabah, artinya apa? Orang yang suka memergok musuh gitu ya. Minal mukalabah. Nah ini. Jadi kata Rasulullah SAW, jadi hak seorang anak yang wajib dilakukan oleh orang tua adalah yang pertama adalah memberikan nama, yang kedua adalah apa? Yaitu yu'addibahu, mendidiknya. Nah ini kewajiban yang terus menerus. Kalau nama gampang ya, nama gampang. Ya. Dan sudah selesai dengan memberikan nama, sudah selesai. Tapi mendidik ini secara terus menerus, nggak ada berhentinya. Ya. Yang ketiga adalah an yuzawwijahu idza adrak. Ya, menikahkannya kalau dia mendapati umurnya, mendapati usianya. Nah ini kewajiban seorang tua terhadap putranya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Nah, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrabnya Maryam, tempat salatnya Maryam, maka Nabi Zakaria itu senantiasa mendapatkan di sisinya ada rizki, makanan, ya, buah-buahan. Dikatakan dalam tafsir, buah-buahan yang ada di sisi Maryam ini buah-buahan yang tidak ada pada masanya.
Jadi nggak ada musimnya mangga, ada mangga gitu kan. Nggak ada musimnya duren, ada duren. Kalau buah-buahan yang ada pada musimnya kita nggak heran. Ya paling tetangga yang ngasih kan gitu. Atau temannya datang ngasih membawa buah-buahan. Ini buah-buahan yang ada di sisi Maryam. Ini buah-buahan yang bukan pada musimnya. Sehingga Nabi Zakaria merasa heran. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Hai Maryam, dari mana kamu dapati ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah langsung memberikan buah-buahan kepada Maryam. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa disangka-sangka, dengan tanpa terhitung banyaknya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini beberapa hal yang dilakukan oleh Imran setelah melahirkan. Namun ada beberapa sisi lain yang penting dari keluarga Imran yang perlu kita kaji bersama, yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 keistimewaan kepada keluarga Imran. Keistimewaan yang pertama di mana Allah katakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah berkenan menerima doa dan harapan Hannah ini dengan penerimaan yang baik. Ini keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang kedua adalah wa ambataha nabatan hasana. Allah memberikan pertumbuhan kepada putranya ini kepada putrinya itu dengan pertumbuhan yang baik. Ini keistimewaan yang kedua yang Allah berikan. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki. Ya, menjamin rizkinya. Rizki anaknya. Di mana Maryam ini luar biasa rizkinya. Senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nah, para ulama merenungkan apa rahasia dari 3 keistimewaan ini. Ya, apa rahasia dari 3 keistimewaan? Kenapa kemudian Allah menerima doanya? Kenapa kemudian Allah memberikan pertumbuhan yang baik kepada anaknya? Ya, kepada anaknya Hannah, Maryam, dan kenapa Allah kemudian memberikan rezeki yang luar biasa? Nah, ini ada beberapa rahasia. Rahasia yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, rahasia yang pertama yaitu bihusni nazariha. Yang pertama adalah karena benarnya dan baiknya di dalam bernazar. Ini rahasia yang pertama, benar dalam nazarnya. Di mana Hannah ini bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Inni nazartu laka, ya Allah aku bernazar untukmu. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa nazar ini adalah merupakan bagian dari ibadah. Ya. Kalau orang bernazar kepada selain Allah nggak boleh, syirik. Ya, kalau dia bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar ini sama dengan sumpah sama. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak, kata Rasulullah, siapa orang yang bersumpah dengan selain nama Allah dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nazar ini juga salah satu bentuk taqarrub ilallah. Ya, salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebenaran dalam nazar ini pertama sasarannya benar. Wijahnya, arahnya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebenaran nazarnya juga ditinjau dari kontennya, konten nazarnya, isi dari nazarnya. Di mana dia bernazar dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Dia akan nafkahkan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berikan anaknya untuk Allah. Nah, kebanyakan orang tua itu kan dia berat melepas anak karena dia merasa ini anak saya gitu kan, anakku. Berat akhirnya. Ya. Oleh karena itu harus kita bangun dalam diri kita. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap kali Allah membutuhkannya, Allah akan ambil itu anak. Kita akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi lihusni nazariha, karena kebenaran di dalam nazarnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Siapa orang yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia taati nazarnya. Harus dia lakukan. Karena nazar ini adalah
suatu ungkapan ya dalam suatu hal yang dimana yang diungkapkan oleh seseorang di dalam hal mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dia wajibkan kepada dirinya sendiri. Ya, mewajibkan sesuatu kepada dirinya sendiri itu adalah nazar. Jadi kata Rasulullah, orang yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah wajib dia penuhi nazarnya. Tapi orang yang bernazar an ya'siyahu untuk bermaksiat kepada Allah maka tidak boleh ditaati nazarnya, harus dilanggar. Dilanggar kemudian dia harus membayar kafarah. Kafarahnya sama dengan kafaratul yamin, sama dengan kafarahnya orang bersumpah. Ya. Ini kata Rasulullah SAW. Ini yang pertama, rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, kenapa kemudian Allah memberikan 3 keistimewaan tadi? Yang kedua, yaitu lihusni du'aiha. Karena baik dan benarnya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga jamaah sekalian rahimakumullah, doa ini adalah merupakan bagian bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan dikatakan doa ini adalah intinya ibadah. Ya, otaknya ibadah itu doa. Lubbul ibadah, intinya ibadah itu doa. Makanya orang banyak tergelincir di dalam akidahnya, dalam tauhidnya, dalam bab doa. Dia tidak benar dalam berdoa. Dalam mengarahkan doanya itu tidak benar. Sehingga dia tergelincir dalam bab doa ini. Nah kalau kita perhatikan, 3 surat pertama, surat Al-Fatihah ditutup dengan doa. Ya. Ihdinas siratal mustaqim ila akhirih. Surat Ali Imran juga ditutup dengan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tu'akhidna ila akhirih. Ditutup dengan doa. Surat An-Nisa juga begitu. Surat apa? Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ya. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Al-Imran. Jadi 3 surat pertama ini semuanya ditutup dengan doa. Ya, semuanya ditutup dengan doa. Jadi rahasia yang kedua itu karena benar dan baik di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendoakan yang jelek kepada anak kita. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan kamu bantu setan untuk kemudian anakmu durhaka kepada kamu. Nah, bagaimana membantu setan untuk menjadikan anak kita durhaka kepada kita dengan kita mendoakan yang jelek kepada anak kita? Doa yang buruk untuk anak itu sama halnya dengan kita membantu setan untuk menjadikan anak kita durhaka kepada kita. Jadi kadang-kadang anak itu menjadi durhaka ya gara-gara doanya orang tuanya yang tidak benar. Ya, anaknya nggak benar dalam mendoakan. Ya. Jadi ini yang kedua. Karena kebenaran dan baiknya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudais, ya, seorang imam Masjid Nabawi, di masa kecilnya itu diceritakan, beliau ini setiap kali datang dari bersekolah, setiap kali datang ke rumahnya, disambut oleh ibunya dengan doa-doa yang luar biasa. Disambut oleh ibunya, ahlan wa sahlan, seorang yang hafidz Quran, padahal belum hafidz Quran. Tapi ibunya mendoakan kan, dia mengatakan seorang yang hafidz Quran, seorang yang anak yang soleh, yang hafidz Quran, imam Masjid Nabawi. Ini yang terus diucapkan oleh ibunya kepada anaknya. Akhirnya betul, ketika dewasa, beliau menjadi seorang yang hafidz Quran, menjadi imam Masjid Nabawi, sesuai apa yang didoakan oleh ibundanya. Karena itu terus yang diucapkan untuk anaknya. Jadi apa yang sering diulang-ulang, ya, saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Taufik Bajuber, ya, ma takarrar taqarrar. Jadi apa yang diulang-ulang itu yang akan melekat. Ya, ma takarrar taqarrar. Jadi yang diulang-ulang baik oleh kita atau oleh orang lain yang terus didengar oleh anak kita itu yang akan melekat pada diri anak. Nah itu. Jadi Hanna ini selalu berdoa. Yang diulang-ulang itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Yang selalu diperdengarkan kepada anaknya adalah kalimat-kalimat yang baik. Dalam doa-doanya, dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rahasia yang ketiga adalah lihusni tawassuliha. Karena baik dan benarnya dalam bertawassul. Kita lihat tawassulnya
Hana di sini kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawassul dengan asmaullah al-husna. Jadi bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia, wa sifatihil ulya, dan dengan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dalam doanya, dalam bertawassul dia mengatakan innaka antas samiul alim. Sungguh ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Qulid Allah awid Rahman ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Kata Allah, panggillah Allah Subhanahu wa taala. Qulid Allah, panggillah dia itu dengan nama Allah, awir Rahman, atau dengan nama Ar-Rahman. Ayyam ma tad'u, dengan nama yang mana kamu memanggil Allah, falahul asmaul husna. Maka bagi Allah nama-nama yang baik itu. Ya terserah kita ya, kita mau bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang mulia itu. Hanya saja kalau saya renungkan dalam sebuah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah doa Nabi itu, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma. Ini tawassulnya Nabi Muhammad SAW. As'aluka Allahumma, ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah. Bikullis min huwa laka sammaita bihi nafsak. Dengan segala namamu yang engkau menamakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan namamu ya Allah yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'tharta fi ilmil ghaib au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan namamu ya Allah yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Jadi bisa jadi di antara kita ini, di antara hamba Allah ini ada seseorang yang diberi oleh Allah salah satu namanya yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya, makanya kita nggak boleh membatasi asmaullah, itu tidak boleh. Membatasi sifat Allah itu tidak boleh. Karena yang maha tahu akan nama dan sifatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalam sabda Nabi ini, dalam doa Nabi mengatakan, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan ya Allah kepada salah seorang di antara makhlukmu. Kalau seorang diajarkan oleh Allah dengan salah satu namanya, kemudian orang itu berdoa kepada Allah dengan nama tersebut, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak semua orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama tersebut. Awista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau dengan namamu ya Allah, yaitu yang hanya engkau yang mengetahuinya. Nama yang rahasia, yang hanya Allah yang tahu itu. Nah begitu tawassul Rasulullah SAW yang mencakup seluruh asma'ullahul husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Ya. Hanya saja kalau Ustadz A'id Al-Qarni mengatakan, kalau kamu memanggil Allah, maka harus ada sesuatu yang kamu minta kepada Allah. Jangan hanya sekedar memanggil saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Loh, apa yang kamu minta? Kok cuma kamu panggil-panggil Allah itu? Itu kata A'id Al-Qarni ya. Kamu panggil-panggil fulan, cuma dipanggil toh, nggak diminta gitu. Apa yang kamu minta? Ini kata A'id Al-Qarni, harus ada yang kamu minta. Tapi kalau menurut Al-Fakir ya, kalau kita memanggil Allah Subhanahu wa taala ya, tapi kita kemudian menyertakan permintaan itu di dalam hati kita, Allah tahu. Ya. Karena Allah Ta'ala itu la yahtaju ila tafsil. Allah itu tidak butuh kepada rincian-rincian dalam doa. Kalau kita lihat doa-doa Rasulullah SAW itu simple-simple. Nggak ada yang seperti doa misalnya yang sering dibaca oleh orang pada saat habis sholat duha ya. Umumnya orang kan baca Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah kalau di langit turunkan, wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau jauh dekatkan. Ini jelas bukan dari Nabi gitu ya. Kalau yang dari Nabi itu simple-simple. Li'anna Allah la yahtaju ila tafsil. Allah tidak butuh pada rincian-rincian itu, enggak. Allahumma inni as'aluka min fadlik, itu sudah mencakup semuanya. Ya Allah aku memohon dari karuniamu, itu sudah mencukup semuanya itu. Enggak perlu Allah Ta'ala kita dikte, ya Allah saya ingin yang seperti itu, ya Allah yang kau berikan kepada fulan, mobil dengan merek itu, enggak perlu itu, enggak perlu. Ya, cukup kita minta kepada Allah, kita berdoa di depannya mobilnya Mi Abdurrahman, Allahumma inni as'aluka min fadlik, itu sudah cukup. Tanpa harus disebutkan nama mobilnya, enggak pernah. Ya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi kata Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa itu ayat 32, Allah katakan, la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Was'alullaha min fadlihi. Lalu Allah memberikan jalan keluar, mintalah Allah dari karunia-Nya.
Pertama yang diperintahkan oleh Allah, kita mintanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat di pondok itu di Camplong, ya, ada pondok Persis di Camplong itu. Mudirnya itu selalu mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Ini kan memang ajaran Nabi. Nabi menyampaikan kepada gulam, pada seorang anak itu. Ya, pada waktu itu, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Tidak usah minta sama orang tuamu, tapi minta kepada Allah. Ya Allah, gerakkan orang tuaku agar ngirim uang sama aku, begitu. Gitu. Jadi nanti Allah akan menggerakkan hati orang tuanya mengirimkan uang kepada dirinya, kepada anak itu. Jadi mintanya kepada Allah Ta'ala. Was'alullah. Yang diminta apa? Min fadlihi. Dari karunianya. Yang kita minta adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah mencakup segalanya. Jadi ini rahasia yang keberapa? Yang ketiga, ya. Lihusni du'aiha. Karena kebenaran dalam doanya dan kebenaran dalam tawassulnya. Jadi tawassulnya benar. Tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bertawassul dengan nama Allah, yang kedua bertawassul dengan amal saleh sebagaimana dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, dalam sebuah riwayat hadis yang panjang, 3 orang yang kemudian terjebak dalam sebuah gua itu, kemudian masing-masing bertawassul dengan amalnya yang saleh. Kemudian yang ketiga, tawassul yang ketiga itu adalah bertawassul dengan meminta doa kepada orang yang saleh. Meminta doa kepada orang yang saleh. Hanya saja terkadang di zaman sekarang ini orang-orang datang kepada orang saleh meminta doa macam-macam, ya. Kadang-kadang orang yang zalim, banyak melakukan kezaliman, datang kepada orang saleh meminta agar didoakan, gitu, ya. Ya, agar didoakan. Dia tidak tahu bahwa banyak orang mendoakan binasa kepada dia karena doanya orang mazlumin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doaul mazlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak pantas untuk didoakan orang seperti itu. Ya, doakanlah agar diberi hidayah oleh Allah, gitu, ya. Ya, didoakan agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rahasia yang keempat adalah yaitu lihusni tasmiyatiha, ya. Karena benar dan baiknya di dalam memberikan nama. Baik dan benar di dalam memberikan nama terhadap anaknya ini, di mana dia namakan dengan nama Maryam tadi. Tadi sudah kita sedikit menyinggung, ya, tentang nama ini. Selanjutnya, lihusni isti'adzatiha. Karena kebenaran dan baiknya di dalam memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memintakan isti'adzah, dalam berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, isti'adzah ini juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu betapa pentingnya isti'adzah ini sampai Allah menurunkan 2 surat khusus yang isinya semua dalam memohon perlindungan, yaitu yang disebut oleh ulama dengan muawwidatain, 2 surat muawwidatain. Muawwidatain artinya 2 surat dalam memohon perlindungan kepada Allah. Yaitu surat apa? Surat Al-Falaq dengan An-Nas. Cuma kalau kita perhatikan di antara 2 surat ini ada perbedaan. Surat Al-Falaq dengan An-Nas. Kalau di dalam Al-Falaq ini kita memohon perlindungannya kepada Allah hanya sekali. Tapi yang diminta kontennya banyak. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 4 yang diminta kepada Allah isi perlindungannya itu. Dari kejahatan makhluk, baik manusia maupun binatang maupun jin. Dari kejahatan di malam hari, dari kejahatan nenek-nenek sihir. Tidak ada kakek sihir soalnya, ya. Kemudian apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasud apabila dia melancarkan keinginannya. Nah, ini. Sedangkan di An-Nas, perlindungannya kepada Allah itu sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, ya Allah aku berlindung kepadamu. Allah, Rabbnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Yang kedua, diulangi lagi, aku berlindung padamu ya Allah, rajanya manusia yang memiliki seluruh manusia. Ilahin nas, ya, yang disembah oleh seluruh manusia. Jadi 3 kali kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kontennya itu hanya 1. Yang diminta perlindungan isinya hanya 1.
Yaitu apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa pelajarannya jamaah sekalian? Bahwa kita ini harus lebih takut akan hancurnya akidah kita, akan tercemarnya iman kita yang disebabkan oleh godaan setan ini, minal jinnati wan nas, baik dari jin maupun manusia, daripada akan hancurnya materi kita, fisik kita. Makanya dalam urusan fisik ini, al-falak ini urusan fisik, urusan materi. Ya, rasa takut kita akan hancurnya diri kita, rumah kita, harta kita, usaha kita. Jadi berlindungnya kepada Allah cukup sekali, cukup. Qul a'udzu birabbil falak. Antum tahu apa maknanya al-falak? Al-falak ini luar biasa. Sebuah ungkapan yang mencakup seluruh makhluk Allah itu al-falak. Al-falak itu artinya adalah sesuatu yang tampak yang sebelumnya tersembunyi. Itu al-falak. Sesuatu yang nampak, falak itu artinya yang terbit atau yang nampak, yang sebelumnya itu tersembunyi. Apa itu? Ya semuanya. Termasuk kita manusia ini falak. Karena kita sebelumnya tidak ada. Kita sebelumnya tersembunyi dalam janin. Kemudian di dalam sperma. Kemudian dikeluarkan oleh Allah. Malam. Ya, waktu subuh dikatakan falak. Kalau kita lihat dalam tafsir, dalam terjemahan ini selalu diartikan subuh saja. Benar. Subuh ini adalah awalnya dia tersembunyi di malam hari. Kemudian dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi al-falak ini sebuah ungkapan Al-Quran yang luar biasa. Untuk mengutarakan semua makhluk Allah. Ya, karena semuanya adalah falak. Yang awalnya tersembunyi, kemudian dilahirkan. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Begitu. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Begitu. Jadi semuanya adalah falak. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah zat yang memecahkan dan mengeluarkan biji-bijian dan setiap biji dari buah-buahan. Manusia menanamkan biji-bijian di dalam tanah. Kemudian sampai saat ini tidak ada sebuah kekuatan yang bisa memecahkan biji-bijian itu di dalam tanah, nggak ada. Siapa yang memecahkannya? Allah jawab, Innallaha falikul hab. Allah yang memecahkannya. Setelah Allah memecahkannya, kemudian Allah mengeluarkannya. Dari biji-bijian yang mati itu Allah keluarkan sesuatu yang hidup. Jadi sirkulasi makhluk ini seperti itu semuanya. Semuanya adalah falak. Ya, semuanya adalah falak. Oleh karena itu Allah disebut dengan Rabbil falak. Rabbnya semua falak ini. Ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya pelajaran yang penting dari An-Nas dan Al-Falak ini. Agar kita lebih memperhatikan akan rusaknya akidah kita. Akan hancurnya keimanan kita. Orang tua kadang-kadang lebih takut kalau anaknya sakit. Dia pikirannya luar biasa. Langsung dia bawa ke dokter, dia obatin. Tapi anaknya rusak akhlaknya dibiarkan. Ya. Anaknya melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama, orang tua nggak perhatian, nggak peduli. Artinya dia lebih khawatir akan hancurnya fisiknya daripada akidahnya, daripada moralnya, daripada akhlaknya. Nah, jadi kembali kepada ini yang keempat adalah rahasianya adalah kebenarannya dan kebaikannya di dalam memohon perlindungan. Kadang-kadang orang tua itu salah dalam memperlindungkan anaknya dari setan. Ada yang dikasih tulang, ya, dikalungin tulang, biar nggak diganggu jin katanya. Jin justru lebih senang, ya, jadi sasaran jin utama itu, jadi sasaran utamanya jin. Kadang-kadang dikasih benang, dikasih gelang benang atau kain, yang tujuannya agar terlindung dari setan gitu. Justru setan lebih senang karena itu menjadi terminalnya setan yang seperti itu. Jadi salah orang tua dalam memperlindungkan anaknya dari godaan setan. Jadi Maryam di sini, Hana di sini memberikan contoh. Beginilah kita memperlindungkan anak kita dari godaan setan. Ya kalau anak-anak kita masih kecil, kita yang membacakannya. Kita bacakan Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas saat mau tidur. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Kalau dia belum bisa baca. Setelah dia bisa baca, kita ajarkan dia agar dia membacanya. Itu dalam rangka agar dia terlindung dari godaan setan. Karena setan ini nggak pernah istirahat. Ya, nggak pernah istirahat. Kata Rasulullah SAW, aqada syaitan salasa uqad. Setiap kita mau tidur, setan nggak tidur. Ya, setan nggak ada istirahatnya. Manusianya tidur, oleh setan tetap didatangi. Nah kata Nabi, setiap kita mau tidur ini oleh setan diikat di atas kepala kita 3 ikatan. Aqada syaitan salasa uqad. Jadi setan membuat 3 ikatan di atas kepala kita. Wa yataghanna syaitan, kemudian dinyanyiin oleh setan. Udah pernah dengar nyanyinya setan? Ya, kata Rasulullah SAW, nyanyinya setan begini. Nam alaika lailun tawil gitu.
Jadi tidur, malam masih panjang. Itu nyanyinya setan. Fa idza staiqadha, kalau dia bangun kata Nabi, inhalat uqdah, lepas satu ikatan. Loncat itu setan ke ikatan yang kedua. Diperkuat lagi oleh setan. Dinyanyiin lagi. Gimana Pak Dokter? Hah? Gak tahu masih ya. Dinyanyiin lagi oleh setan. Fa idza tawaddaa, kalau dia wudu, inhalat uqdah, lepas ikatan yang kedua, loncat kepada ikatan yang ketiga. Dinyanyiin lagi, diperkuat lagi oleh setan. Fa idza shalla, kalau dia salat, inhalat uqdah. Kalau dia sudah sholat, maka lepas semua ikatan. Maka apa kata Nabi? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas. Maka di pagi harinya seger orangnya. Ya, di pagi harinya seger. Apa? Thayyiban nafas, jiwanya baik. Ketemu sama anaknya senyum, ketemu sama istrinya senyum, semua urusannya dipermudah. Ya. Semua urusannya dipermudah. Tapi sebaliknya kata Nabi, kalau 3 ikatan setan ini belum lepas dari diri seseorang, maka di pagi harinya kata Nabi, orang ini menjadi orang yang karihan nafas, busuk jiwanya kata Nabi. Pagi-pagi sudah marah-marah. Jadi anaknya dikasih sarapan marah oleh orang tuanya ini. Marah-marah. Mau berangkat kuncinya nggak ketemu. Dimarahin lagi istrinya. Ya. Sudah berangkat nggak bisa hidup sepeda motornya, nggak nyala-nyala. Ya. Sudah berangkat setiap perempatan lampunya merah terus. Ketemu merah terus. Ya. Jadi lampu yang nggak salah dikata-katain sudah. Nah ini, karihan nafas. Kita harus koreksi. Kenapa? Kenapa hari ini saya begini? Kita harus koreksi. Ada seorang ulama ketika mau keluar dari rumahnya, orang soleh, dia ketika mau keluar dari rumahnya, ini kudanya nggak mau jalan. Dia berpikir, apa salah saya kok kuda ini nggak mau jalan? Akhirnya dia kembali ke rumahnya, sholat duha. Sholat 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi, dinaikin kudanya, kok mau jalan kudanya. Jadi subhanallah. Nah, rasa sensitif akan sesuatu yang terjadi kemudian kita ikatkan dengan perbuatan kita, ini biasanya hadir ya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya yang lumrah terjadi ini kepada jamaah haji begitu kan, orang yang sedang berumrah atau berhaji, selalu dia sensitif gitu. Oh iya ya, saya tadi ada salah dalam ucapan saya. Padahal harusnya yang terjadi seperti ini tidak harus hanya di sana, enggak. Dalam kehidupan sehari-hari harus terjadi begitu juga. Rasa sensitif itu ada. Cuma kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya enggak sensitif lagi, enggak peka lagi diri kita ini akan kejadian-kejadian yang terjadi yang seharusnya kita kaitkan dengan perbuatan kita. Karena apa yang terjadi itu tidak jauh dari perbuatan kita. Ya. Nah, kembali kepada ini yang keempatnya, jadi lihusni isti'adatiha. Yang berikutnya yaitu apa? Lihusni fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi yang berikutnya adalah lihusni kafalatiha. Ya, karena baiknya di dalam memberikan asuhan, dalam memberikan pendidikan kepada anak. Jadi ini rahasianya. Kenapa oleh Allah diterima, oleh Allah dijadikan pertumbuhan yang baik anaknya, ya, kemudian diberikan rizki, itu karena dia benar dalam mengasuh anaknya. Bahkan yang mengasuh di sini adalah seorang nabi, ya. Wa kaffalaha Zakaria. Nabi Daud alaihissalam dalam munajatnya kepada Allah dia mengatakan, Allahumma kun li waladi kama kunta li. Kata Nabi Daud, ya Allah, perlakukanlah anakku ya Allah sebagaimana engkau memperlakukan aku. Jadilah engkau untuk anakku sebagaimana engkau menjadi untukku. Kata Nabi Daud. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Daud, hei Daud, liyakun waladuka li kama kunta li. Jadi kata Allah, katakan kepada anakmu, kalau kamu ingin agar aku memperlakukan anakmu sebagaimana aku memperlakukan engkau, maka hendaknya anakmu itu memperlakukan aku sebagaimana engkau memperlakukan aku. Ya. Nabi Daud ya tentunya sangat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat baik dia. Nah, maka bagaimana anak kita juga baik. Begitu. Ya, bagaimana anak kita juga demikian. Ini yang dikatakan tadi, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Jadi mata rantai ini nggak boleh putus, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memikulkan tanggung jawab untuk memelihara diri dan keluarga itu dalam waktu yang bersamaan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi ini perintah secara bersamaan. Sehingga ketika turun ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, naqi anfusana." Ya Rasulullah, barangkali kami ini bisa menjaga diri kami ya Rasulullah. Wa kaifa naqi ahlana? Nah, yang dirisaukan oleh Sayyidina Umar, lalu bagaimana caranya wahai Nabi Muhammad, kami ini bisa menjaga dan memelihara keluarga kami? Kalau diri kami bisa, tapi bagaimana dengan keluarga kami? Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Muruhunna bima amarakumullahu bihi wanhauhunna bima nahakumullahu anhu." Jadi kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah, perintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah. Jadi ajarkan kepada anak-anakmu itu apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kalian. Dan ajarkan juga kepada anak-anakmu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban orang tua. Jadi kewajiban orang tua dalam mengajarkan materi kepada anaknya itu hanya dua saja. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi materinya hanya dua, enggak banyak. Perintah dan larangan. Ini aja yang harus kita ajarkan. Apa kata Nabi? Takunu dalika wiqayatan bainahum wa bainan nar. Dengan demikian kata Nabi akan menjadi tameng antara mereka dan api neraka. Jadi ini yang dimaksudku anfusakum wa ahlikum nara itu. Kemudian para ulama mengatakan apa rahasianya Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Kata ulama, litatimma ni'matullah. Agar betul-betul sempurna kenikmatan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya, karena kalau nanti di akhirat yang masuk surga hanya orang tuanya, ya, naudzubillah, kemudian anaknya dimasukkan ke dalam neraka, enggak sempurna, nikmat Allah itu enggak sempurna. Jadi Allah itu dari Rahman dan Rahimnya menyuruh kita untuk mendidik diri dan keluarga kita ini litatimma nikmatullah, untuk agar sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu min fadlillah, merupakan karunia Allah. Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Wattaba'athum, kemudian diikuti dzurriyyatuhum oleh anak cucunya, biiman, diikuti dengan apa? Dengan keimanan pula. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan gabungkan anak cucunya ini, akan disamakan derajatnya oleh Allah dengan orang tuanya, dengan kakek-kakeknya. Asal anak cucunya ini mengikuti kakeknya tadi dengan keimanan. Bahkan Allah katakan apa? Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Aku tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Ya mungkin amalan kita kalau dibandingkan dengan amalan orang tua kita ini kan jauh. Ya, tapi ini rahmannya Allah. Allah akan memberikan yang sama. Apa yang Allah berikan kepada orang tua kita yang punya amal soleh yang luar biasa, itu tidak akan dikurangi sedikit pun. Itu pun juga yang akan Allah berikan kepada anak cucunya. Agar asal anak cucunya tadi mengikuti jejak orang tuanya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini kata ulama konteksnya bukan hanya antara orang tua dan anak, tapi juga antara suami dan istri. Ya. Jadi ketika nanti di akhirat di dalam surga, mungkin istrinya yang lebih banyak amal solehnya, sehingga dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan suaminya. Tapi oleh Allah kemudian suaminya ini akan diangkat, disejajarkan dengan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ini makna dari alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Jadi sebagaimana kesolehan orang tua itu berguna dan bermanfaat bagi anak, demikian juga kesolehan anak itu sangat berguna dan bermanfaat bagi orang tuanya. Kenapa? Li'annal walad min sa'yil walid. Karena anak ini adalah merupakan bagian dari usahanya orang tua. Ya, li'annal walad min sa'yil walid. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah beberapa rahasia yang kita bisa renungkan dari tiga keistimewaan yang Allah berikan kepada Hannah. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin bisa kita lanjutkan ya, kita bisa pertajam materi ini dengan mudzakarah di antara kita. Barangkali ada yang akan menambahkan
atau hal-hal yang lain yang akan disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Mudhar tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat membekas di hati kita, sehingga akan menambah iman kita, sehingga akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang kualitas. Tentunya banyak hal-hal yang kita belum jelas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Mudhar tadi, agar kita pulang dengan kejelasan. Kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang ya, dan Pak Najib, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Ustadz, tadi Ustadz barusan tadi nerangkan masalah qu anfusakum wa ahlikum naran. Untuk anak yang mengikuti jejak orang tuanya, dia akan bersanding dengan orang tuanya di al-jannah. Yang saya tanyakan, konsekuensinya seorang anak yang berseberangan justru dengan orang tuanya, apa konsekuensinya nanti di akhirat? Apa sih orang tua dapat mudaratnya? Karena berseberangan tadi, anak tidak mengikuti jejak orang tuanya, justru berlawanan. Sekian Ustaz. Baik. Kalau karena kesalahan asuh dari orang tua, ya, salahnya orang tua di dalam mendidik anaknya, makanya ini sangat berat sekali ya. Ini yang menjadi rahasia yang terakhir tadi, lihusni kafalatiha. Jadi ini menjadi luar biasa keluarga ini karena memang kebenarannya di dalam mengasuh. Nah, kalau kemudian orang tua salah dalam mendidik, dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, kemudian anaknya kemudian menjadi orang yang durhaka, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mas'ulun indallah. Maka dia akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anak ini. Banyak orang tua, saya masih ingat yang disampaikan oleh Amir Abdurrahman, sering beliau ulang-ulang, banyak orang tua sekarang ini menyerahkan surga dan nerakanya anaknya ke sekolah. Jadi apa katanya sekolah sudah ya, apa katanya gurunya, orang tua nggak mau ikut-ikut. Ya ini nggak benar. Karena yang bertanggung jawab pertama itu adalah orang tua. Itu yang bertanggung jawab pertama. Dan orang tualah yang kemudian menciptakan, ya, yang menjadi yang memberikan bibit-bibit pertama pada diri anak itu adalah orang tua. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au kama qala Rasul. Jadi orang tualah yang kemudian menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi kalau dia sudah dididik, ya, kalau sudah dididik, maka sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi kalau dia memang betul-betul sudah mendidiknya. Dia sudah maksimal berusaha. Ya, sudah maksimal betul berusaha. Kenapa Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika kehilangan Nabi Allah Yusuf, dia menangis. Dia menangis, dia gelisah betul, risau. Sampai digambarkan oleh Al-Quran, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. Sampai matanya ini menjadi putih. Jadi hitam-hitamnya hilang sampai putih karena dari sedihnya kehilangan Yusuf. Itu kata ulama tafsir, dikatakan itu bukan karena sedih tidak berjumpa dengan anaknya. Bukan karena kehilangan anaknya itu semata. Tapi yang ditakutkan oleh Nabi Allah Ya'qub sampai dia tangisi terus ini kehilangan anak. Takut anaknya ini berubah akidahnya. Takut dia berubah. Takut dia tidak mengikuti agama ayah-ayahnya, nenek moyangnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Allah Ya'qub terhadap Yusuf. Dia nangis terus. Karena apa? Dalam pikiran Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, kalau anakku kemudian dia tidak mengikuti jejak orang tuanya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan rugi dua kali. Sudah tidak berjumpa di dunia, di akhirat pun tidak akan berjumpa. Jadi kalau sudah beda tempat, tadi ini yang akan disandingkan tadi, kalau sama-sama masuk surga. Hanya saja yang satu di bawah, yang satunya di atas. Karena surga ini kan ada berapa tingkat surga itu?
Ada 3 ya, ada 3 tingkat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Jadi kata Rasulullah, aku akan menjamin, kata Rasulullah, kepada seseorang suatu rumah nanti di dalam surga, di bagian pinggir, fi rabdil jannah, dalam pinggiran surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, sekalipun dia itu benar. Ya, para ulama salaf kita telah memberikan contoh ketika berdiskusi itu doanya kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kebenaran itu keluar dari mulut orang yang diajak bicaranya, teman bicaranya, bukan lawan bicaranya ya, teman bicaranya. Jadi bukan mencari menang-menangan, tapi mencari kebenaran. Ya, kalau umumnya orang berdebat kan mencari menang-menangan. Ya. Itu yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua, aku menjamin, kata Rasulullah, sebuah surga di pertengahan, fi wasatil jannah, dalam pertengahan surga bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan kebohongan sekalipun dia bergurau. Ya, kalau soft toy itu ya jangan bohong. Ya, boleh soft toy tapi jangan bohong. Ya, yang ketiga kata Nabi, aku menjamin sebuah rumah di tingkatan paling tinggi, fi a'lal jannah, itu bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya. Ini mencakup semuanya sudah ya. Orang yang baik akhlaknya sudah mencakup yang pertama, yang kedua ya. Ya, orang yang baik akhlaknya. Jadi tingkatan surga itu ada 3 ini. Rabdil jannah, wasatil jannah, dan a'lal jannah. Jadi kalau sama-sama masuk surga, hanya kebetulan tingkatannya yang tidak sama, akan disandingkan. Yang bawah akan diangkat dengan yang lebih tinggi. Tapi kalau sudah sang satu di neraka, satu di surga, ini tidak ada. Tidak bisa. Ya, tidak akan bisa bertemu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya. Waalaikumsalam. Risiko apa yang diterima oleh orang tuanya kalau anak itu diberi nama yang tadi disebutkan? Seperti Asad, Gilab, Fahad. Terima kasih. Ya, yang jelas dia telah menodai kewajibannya, yang itu menjadi hak anak. Jadi artinya anak ini berhak nantinya menuntut di hadapan Allah. Ya, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut orang tuanya di hadapan Allah karena dia tidak diberi nama yang baik oleh ayahnya. Karena ini merupakan haknya yang harus dipenuhi oleh orang tua itu tadi. Tapi kalau nama-nama yang antum sebutkan tadi, ana sudah menyampaikan bahwa di kalangan orang Arab kadang-kadang memang memberikan nama-nama untuk menakutkan musuh. Itu bukan termasuk yang jelek, enggak. Tidak termasuk yang jelek. Asad, Aidar, enggak termasuk yang jelek. Karena memang semangat mereka berjuang, mau berperang dengan orang-orang kafir memang. Tujuannya itu memang mereka menciptakan para mujahidin yang kemudian turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, yang bisa menggentarkan, namanya saja membuat takut gitu ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nasab Ali Imran berarti terhenti sampai di Nabi Isa. Tidak berlanjut Suriah itu. Ali Imran. Oh iya. Ya yang kita ketahui ya begitu. Jadi karena Isa kemudian kan tidak punya keturunan, ya. Nabi Isa tidak menikah dan tidak punya keturunan. Isa Al-Masih karena kerjanya terus berjalan dia. Terus berjalan ya, melancong terus, makanya disebut anak. Iya betul. Jadi berhenti pada Isa karena Maryam kemudian punya anak Isa. Makanya ini keluarga pilihan orang-orang baik semuanya. Mereka lahir dari rahim yang baik semuanya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat yang pertama, terima kasih. Jawaban yang terakhir itu saya rada lego karena anak saya namanya Haidar. Wah. Yang ngasih nama Abi. Ya, enggak masalah tuh Ustaz ya. Enggak masalah. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, "Analladzi sammatni ummi Haidar." Aku yang dinamakan oleh ibuku dengan Haidar. Nah. Ya, nama Sayyidina Ali juga salah satunya adalah Haidar. Ya. Yang kedua Ustaz, cerita Ustaz tadi yang Nabi Muhammad
yang diompoli oleh seorang anak kecil, kemudian ibunya menarik dengan kasar, Nabi berkata, air kencing ini saya siram dengan air saja sudah hilang, tapi tarikanmu itu membekas. Padahal itu anak kecil yang belum mengerti. Saya terus terang kena tempeling ini Ustaz. Saya cerita dulu Ustaz ya. Ini saya. Alafu ya. Jadi saya ini dulu sama Abi dipeseni kalau di rumah, Abi kan kerja di luar ya. Pokoknya harus sholat di masjid. Siapa yang tidak sholat di masjid, Abi pulang tak sabuk. Jadi Abi kalau pulang kira-kira maghrib ngabsen. Tadi yang tidak sholat masjid mana? Tas. Itu bekas. Tapi kita membuat takut tidak sholat itu. Akhirnya terbiasa kita sholat di masjid. Kemudian sekarang kan berubah Ustaz ya. Zaman sudah modern. Tidak bisa kita ngepui anak sakar PDW. Saya minta istri saya. Istri saya kan orangnya rada halus ya, orang Jawa. Dia membanguni anaknya. Gak direken Ustaz. Tangi subuhan. Gak direken, kelenger. Bi, tak parah ini tak jopo nopen apa. Jebles. Tangi kabeh. Kon besok ndak gini 5 kali. Sekarang istri saya kalau bangun ndak bangun, tak celukno Abi lho. Bet. Wis sepurone, wis memang itu saya. Baik bener atau salah tak dudui gitu Ustaz. Kalau yang Ustaz duduno tadi itu membekas seperti itu, lah sing tak lakoni iki ya apa? Tujuan saya baik tapi arek saiki kongkon ayo subuhan gak digapo kayaknya Ustaz, gak budal. Akhirnya apa? Disambung Indah ini yang sholat subuh anak-anak ya cuma anak saya. Orang-orang tanya, dokter, ya apa caranya arek-arek iki budal? Oh, sejarahnya panjang. Gak eru lek tak kaploki itu ndak tahu. Saya ndak cerita. Oh ya memang angel Pak. Ya wis alhamdulillah gelem nurut. Tak ceritani kayak gitu. Bisa saya dilaporkan polisi, KDRT. Tapi alhamdulillah ngaploki sepisan nyetrum sampai sekarang. Bi, gak tangi. Wet. Mama itu loh aku sih mulai teh dicelukno Abi. Itu yang saya lakukan. Lagi bener enggak Ustaz? Kalau yang dilakukan ibu tadi aja sudah seperti itu, yang saya lakukan ini bagaimana? Pada tujuan saya bener. Tapi kalau saya ngajak ayo tangi, mungkin gak direken Ustaz. Dan alhamdulillah sekarang enggak pakai dikode. Kalau sampai Abi turun tangan, ya siap-siap. Nah. Sing nomor 1, sing nomor 2 gak salah jeneng, Fikri. Yang nomor 3 Rahmania. Tapi anak yang bersyukur yang nomor terakhir. Lihat kakaknya berangkat, ini enggak pernah digepuk katut, malah duluan yang kelas 1 ini. Mungkin ya mikir pompong durung. Gepukane koyo ngono ya. Jadi yang paling kecil ini enggak pernah dia nomor 1, Bi, aku nomor 1, Bi. Bi aku nomor 1. Nah itu terus terang saya kena Ustaz. Tapi niatan saya enggak gitu loh. Tapi saya cuman kepingin, saya mau menjaga anak-anak ini supaya enggak kena pengaruh yang di luar seperti ini. Walaupun itu menurut Ustaz enggak cocok, tapi saya rasanya wis kadung. Dan sampai sekarang trademark saya itu ya hati-hati. Dokter Rosid itu lek ngamuk temenan. Enggak pernah saya mundur itu kaplok temenan. Sabuk 10 kali ya sabuk 10 kali. Nah itu yang saya lakukan Ustaz. Dan ini sudah terlanjur. Nah ngerubah ya apa saya juga enggak tahu. Tapi ini minta maaf saya curhat. Yang saya lakukan sama anak saya seperti itu. Mudah-mudahan anak dapat. Oh niatnya baik. Suruh soli ya, gak soli tak kampleng temenan. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi Islam ini memang mengajak dalam konsepnya itu
memiliki sebuah karakteristik yang disebut dengan al-wasatiyah, pertengahan. Kita tidak menganut yang idealis, tidak menganut juga yang realis. Tapi baina al-waqi'iyah jadi antara idealitas dan realitas yang dipadukan oleh Islam. Rasulullah SAW dalam konsepnya mengatakan, dalam hadisnya mengatakan, perintahkan muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian salat pada usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka. Jadi dalam pendidikan Islam ada, memukul itu ada. Tapi wahum abna'u ashrin, di saat mereka sudah pada usia 10 tahun. Jadi 10 tahun tidak mau sholat, disuruh pukul. Nah, artinya apa? Bahwa sekali lagi saya katakan ini Islam. Jadi sekarang pendidikan ini ada yang mengatakan tidak boleh mukul anak sama sekali, nggak boleh. Nah itu sebenarnya kurang pas. Karena Rasulullah menyuruh untuk memukul. Ya. Nah cuma memukulnya bagaimana? Nah Islam mengajarkan kalau memukul dzarban ghaira mubarrah. Dengan pukulan yang tidak sampai membekas pada kulitnya anak. Dikaplok sampai membekas. Nah itu tidak boleh. Ya dilarang. Para sahabat ketika memukul istrinya, ya karena nggak nurut, misalnya ada istrinya yang melakukan nusyus, tidak nurut, itu mukulnya dengan apa? Dengan siwak. Nah siwak panjangnya seberapa sih? Kan tidak mungkin siwaknya segini ya. Paling siwak ya paling panjang segini. Jadi mukulnya pakai siwak gitu. Artinya dzarban ghaira mubarrah, dengan pukulan yang tidak sampai menyakitkan. Jadi begitu. Jadi begitu konsep Islam. Jadi boleh memukul. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Isbir ala murril jafa min muallimi, fa inna rusubal ilmi min nafaratihi." Kata Imam Syafi'i, sabarlah engkau atas murril jafa min muallim, atas kepahitan yang kamu terima dari seorang guru. Nah kita alhamdulillah memang ya mendapatkan guru-guru yang dulu kita sering dipukul itu, kita sabar. Isbir ala murril jafa min muallimi, fa inna rusubal ilmi, kata Imam Syafi'i, karena kegagalan ilmu itu min nafaratihi, karena nggak ada yang seperti itu, ya nggak ada yang semacam itu, dibiarkan begitu ya. Jadi Islam ini mengajarkan memadukan antara idealitas dan realitas. Akan tetapi ada tahapan yang diajarkan Islam ini, ada tahapan supaya apa? Kita nggak kehilangan jurus. Kalau antum langsung dengan pendekatan kaplok itu tadi, itu antum sudah langkah yang full sudah. Sehingga antum tidak punya langkah apa setelah itu. Coba kira-kira apa yang antum lakukan? Setelah dikaplok tetap tidak bangun. Kan kehilangan jurus. Hah? Ya, jadi begitu. Kalau kita langsung pada jurus final ini tadi, kita akan kehilangan jurus. Jadi Islam mengajarkan begini, pertama kali kita nggak usah bicara, cukup kalau mau menyuruh anak kita sholat, kita cukup pakai sarung dan baju kopiah di depan anak kita, nggak usah bicara, kita berangkat. Ya. Itu sekali, oh anak kita nggak paham, ditanya kemudian, yang kedua ditanya dulu, nah itu suara apa? Adzan bi, nggak berangkat juga, ya sudah kita berangkat. Ini yang kedua, bertahap seperti itu. Sehingga jurus kita banyak, tidak kehilangan jurus. Ya, tidak kehilangan jurus. Harus seperti itu. Nah, ternyata anak kita dengan seperti itu nggak bisa juga merespon. Nah, itu perlu disuruh. Kemudian disuruh. Jadi pertama adalah keteladanan dulu. Dia akan bermanfaat dengan keteladanan. Ya, keteladanan ini sangat bermanfaat sekali. Jadi al-qudwah, al-uswah itu. Jadi tanpa disuruh dia akan ikut. Itu seperti itu. Nah, kalau sudah dengan beberapa tahapan demi tahapan dia lakukan juga nggak mau, nah baru terakhir itu dengan dipukul. Ya, dengan dipukul seperti itu. Jadi tujuannya itu agar nggak kehilangan jurus kita ini. Kecuali melakukan hal-hal yang bahaya, nah itu sudah harus langsung to the point. Anak kita mau megang sitrum misalnya, ada sitrum mau dipegang, kita nggak usah bertahap-tahap lagi, langsung ambil itu, ya, langsung cabut sitrumnya. Jangan bertahap dulu, jangan. Karena itu sangat berbahaya. Jadi itu ya, itu insya Allah seperti itu. Jadi insya Allah apa yang antum lakukan. Jadi anak kita kan seperti ini ya. Anak kita seperti tembok lah. Kalau kemudian kita kasarin dia, itu berlobang. Berlobang. Itu. Kita kasarin lagi berlobang. Dengan kemudian kita memperlakukan yang baik, tertutup lobangnya. Jadi begitu, kalau kita habis mukul,
Harus kita memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada anak. Jangan kemudian dipukul, dibiarkan begitu saja, jangan. Ya, jangan. Al-Imam Malik rahimahullah pernah satu muridnya itu menyampaikan hadis dengan berdiri, tidak sopan. Imam Malik memang penghormatannya terhadap sunnah Nabi luar biasa. Nah, akhirnya dipukul oleh Imam Malik sampai 20 kali pukulan. Dipecut ini anak. Tapi setelah dipecut oleh Imam Malik, kemudian anak ini diberikan riwayat hadis sebanyak 20. Ya. Jadi setelah dipukul, kemudian diberikan hadis. Kata anak ini, aduh seandainya saya dipukul lebih dari 20, saya faedah dapat hadis yang lebih banyak lagi katanya. Jadi ini ya, jadi melakukan happy ending, ini penting. Jadi bagaimana endingnya itu happy. Ya. Yang saya lakukan pukul itu cuma 2 kali. Tapi efeknya sampai sekarang sudah bagus terus gitu Ustaz. Ya untung itu, untung. 2 kali sudah nurut, sekarang sudah tinggal kode saja selesai. Yang saya tanyakan gini Ustaz, sing wis tak lakokno tadi kan bolongi apa? Tembok. Ya. Dosa ndak gitu loh. Kan Ya. anak sudah lakukan itu, walaupun sekarang anak HR sama anak khoyir ndak ada masalah. Merintah sholat itu anak tinggal santai, begitu pulang dari rumah sakit, tadi siapa yang ndak mau sholat ke masjid? Bi tadi ini. Tak bilang awas. Cuman gitu dok. Tapi rata-rata 90% sudah ke masjid semuanya. Alhamdulillah. Gitu loh. Tapi awalnya memang dengan kekerasan. Saat ini sudah tidak ada kekerasan, sudah tahu. Lek gak budal yo bunyi nanti. Karena sudah 2 kali kan kena. Kenanya kena betulan gitu loh. Yang berikutnya saya tidak pernah mukul lagi, sudah berjalan dengan normal. Yang saya tanyakan, yang sudah saya lakukan tadi itu bagaimana? Ya. Dan memperbaikinya bagaimana? Terima kasih. Ya insya Allah ya memperbaiki berikutnya adalah dengan cara bersikap lembut itu tadi. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah doanya, jadi insya Allah kita akan mendapatkan doa Nabi. Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfaqhu. Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku ini, ya walaupun sedikit kata Rasulullah syai'an, lalu dia bersikap lembut, farfaqhu, maka lakukanlah dengan penuh kasih sayang orang itu. Ini doa Nabi. Wa man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa bihim, lalu dia mempersulit mereka, fashqaq bihim. Maka ya Allah sulitkan juga urusan mereka. Ini kata Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ini konteksnya juga termasuk untuk orang tua sebagai pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, ada 3 sifat yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah linun min ghairi du'fin. Jadi kita sikap lembut, kita harus bersikap lembut tapi tidak lemah. Lembut yang tidak lemah. Kalau dikatakan kita membiarkan anak kita yang melakukan kemaksiatan, itu namanya lemah kita, bukan lembut itu namanya. Kalau kita biarkan, jadi kita meluruskannya dengan cara yang lembut. Linun min ghairi du'fin. Yang kedua, syiddah min ghairi zulmin. Kita harus bersikap tegas tapi enggak zalim. Boleh kita bersikap keras seperti itu, tapi jangan sampai mendolimi anak. Ya jangan sampai zalim. Syiddah min ghairi zulmin. Kemudian yang ketiga, ini sikap ideal ya. Yang ketiga adalah man'ah min ghairi bukhlin. Ya, kita mengadakan perhitungan, mencegah tapi bukan kita bakhil. Ya, bukan kita bakhil. Begitu. Lembut tidak lemah, keras tidak tegas tidak zalim, dan mencegah bukan bakhil. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya menyambung Ustaz, apa yang diharapkan oleh Dr. Rosid tadi. Mungkin Dr. Rosid mengharapkan bahwa apabila tidak ada ayah di rumah, yang diharapkan tuh anak itu bisa tetap jalan, bukan tunggu atau takut kepada abinya atau apa. Gimana caranya begitu itu? Ya, jadi kalau dididik dengan terlalu dengan kekerasan seperti itu, ya khawatirnya takutnya hanya saat ada orang tuanya aja. Itu yang kita khawatirkan juga. Nah, tapi kalau dengan lemah lembut itu tadi, dengan kelembutan itu tadi, kemudian dengan menanamkan prinsip pada diri anak, insya Allah anak itu kapan saja, ya ada orang tuanya atau tidak ada orang tuanya, dia akan lurus seperti itu. Itu yang kita khawatirkan ya. Kalau hanya kita ini sekedar ditakuti tapi tidak diikuti, ya yang kita inginkan adalah kita diikuti, bukan hanya sekedar ditakuti. Wallahu a'lam. Saya mau tanya Ustaz.
tadi kalau kita melihat apa yang diuraikan oleh Ustadz tadi, di Quran ini menyebut Ibn Imran, ya. Kemudian Maryam sama Isa alaihissalam. Mungkin kita ini perlu, kalau kita ini mau disuruh menyontoh ketiga ini terlalu berat, karena orang-orang ini tiga orang ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali. Mungkin kita perlu mendengar sedikit biografi daripada Imrannya. Mungkin ada hal-hal perbuatan Imran di dunia ini yang menjadi barokah sehingga dia bisa melahirkan seorang yang seperti Maryam atau ibunya Maryam atau Nabi Isa itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang lahir itu dia oleh setan, disentuh oleh setan. Dan dikatakan hadis yang disebutkan tadi yang tidak disentuh oleh setan itu disebutkan hanya dua, yaitu kepada Maryam dan Isa alaihissalam. Betul saja. Iya. Saya mau tanyakan, apakah nabi-nabi yang lain gimana? Saya mungkin menganggap Nabi itu tidak mungkin disentuh, kok tidak ada di hadis ini gitu loh. Dan yang ketiga adalah tadi kita tahu bahwa ada ayat yang ada hubungan antara Maryam sama Zakaria. Apakah ada hubungan antara keluarga Imran ini dengan Nabi Zakaria? Secara keluarga. Ya, ini yang. Ini pertanyaannya banyak yang saya tidak ketahui. Ya, pertanyaan-pertanyaannya dari 3 pertanyaan ini. Yang pertama tadi apa? Oh iya, kelebihan Imran. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah saya memberikan tema di sini adalah keluarga biasa. Ya, bukan keluarga Nabi. Artinya dari keluarga biasa, keluarga Imran ini kita bawa kepada keluarga kita, karena sama-sama bukan Nabi gitu. Kalau yang saya ceritakan adalah Ali Ibrahim, ini Nabi gitu. Kita akan kemudian mengatakan wah itu kan Nabi, beda gitu kan. Nabi ini memang sudah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Tapi yang kita kisahkan, yang dikisahkan dalam Al-Quran ini keluarga biasa, bukan Nabi. Sehingga kita nggak bisa beralasan kemudian wah saya nggak bisa seperti Imran. Dia itu kan anda, karena sama-sama bukan seorang Nabi. Ini yang perlu kita tekankan dalam hal ini. Ya, tentang bagaimana biografinya Imran saya nggak tahu. Ya barangkali dari antum sekalian atau nanti kita buka lagi, barangkali ada sejarah tentang kehidupan Imran. Tapi yang jelas dia adalah seorang hamba yang soleh, ya seorang lelaki yang soleh. Sehingga dari orang yang soleh ini melahirkan anak yang soleh pula, gitu ya, anak yang soleh pula. Nah, ketika Maryam itu melahirkan dengan tanpa disentuh dengan laki-laki, mereka kan mengatakan, Maryam, makana abuki imra'a sau'in. Wahai Maryam, ayahmu ini bukan laki-laki yang jelek, ya. Wa makana ummuki baghiyah, wa makanat ummuki baghiyah. Ibumu Hanna itu bukan wanita pelacur. Tapi kenapa kamu kok bisa hamil sampai melahirkan tanpa seorang laki-laki? Itu kata orang-orang Bani Israel pada waktu itu. Jadi mereka mengatakan memang mendapatkan pengakuan di kalangan masyarakat Bani Israel pada waktu itu akan kesolehan ayahnya Imran dan akan kesolehan ibunya Hanna. Sehingga mereka mengatakan begitu. Kenapa? Kok bisa? Ayahmu bukan orang jahat, ibumu bukan orang jahat. Kok Maryam bisa seperti ini? Kata ulama dari hadis ini, dari riwayat ini menunjukkan memang
Ya, jadi orang yang berzina, naudzubillah min dzalik, semoga Allah taala menyelamatkan kita. Orang yang berzina itu bisa jadi nanti keturunannya juga menjadi pezina. Ya. Begitu. Tapi kalau seorang yang saleh, orang yang baik, yang jauh dari perbuatan zina, anaknya juga akan selamat dari perzinahan. Nah, cuma kemudian Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam ini untuk tidak menjawab, biarkan Isa yang menjawab. Kemudian Isa menjawab dengan 7 ungkapan, 7 jumlah dengan mengatakan inni Abdullah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya ila akhirih, ya. Ungkapan yang disampaikan oleh siapa? Oleh Nabi Isa. Jadi ini termasuk 3 anak yang berbicara fil mahdi kata Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Isa ibnu Maryam ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau kita melihat zahir hadisnya, beliau mengatakan seperti itu, bahwa yang tidak disentuh itu hanya Maryam dan putranya. Bagaimana dengan anbiya yang lain? Nabi sendiri bagaimana? Wallahu alam, kita tidak tahu. Ya, barangkali ini juga merupakan tawaduknya Nabi Muhammad SAW, ya, sikap rendah hati beliau. Ya, beliau tidak menyebutkan dirinya bagaimana, kemudian Nabi tidak menyebutkan dirinya secara khusus gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Wallahu alam, kita nggak tahu, takut salah. Kemudian yang terakhir, oh iya, hubungan Zakaria dengan Imran. Ya, hunalika, pada ayat berikutnya dikatakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi di saat itulah kemudian Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi memang ini satu masa. Jadi Maryam dengan Zakaria ini satu masa. Tapi wallahu alam apakah ada hubungan kekerabatan, saya nggak tahu juga. Ya, afwan. Belum bisa menjawab apakah ada hubungan kekerabatan antara Maryam dengan Zakaria. Yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tadi disebutkan ayat ya ukhta Harun makan abukim ra'asauin wa makanat ummuki bagia. Itu kadang-kadang oleh orang Kristen itu menyatakan bahwa inilah kesalahannya Al-Quran. Karena Maryam itu disebutkan ukhta Harun. Ya ukhta Harun. Nah, kata mereka Harun ini padahal zamannya zaman Nabi Musa. Padahal ini zamannya Maryam. Nah, yang saya tanyakan apakah memang Maryam ini mempunyai paman namanya Harun atau bagaimana? Terima kasih. Surat Maryam itu ya. Iya. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu juga ini. Kita kaji lebih dalam lagi. Yang lain barangkali bisa membantu. Silakan. Yang memberikan jawaban. Fadhil, fadhil. Di luar konteks pembicaraan malam ini Ustaz, yang mau saya tanyakan begini Ustaz. Ada salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Itu maksudnya gimana Ustaz? Ya, jadi memang begitu ayatnya ya. Bahasanya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah kepada Rasulullah SAW artinya memberikan rahmat. Ya, memberikan rahmat. Sedangkan salawatnya malaikat kepada Nabi SAW yaitu memintakan istighfar, memintakan ampun pada Allah. Itu yang dimaksud. Sedangkan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita juga diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah ya, dan bersalamlah kepada beliau. Ya, salawat kita kepada Nabi adalah mendoakan beliau. Tapi logikanya begini logikanya. Al-ina, kata orang Arab, al-ina idam tala'ah fadha. Bahwa sebuah wadah apabila sudah penuh kemudian diisi dengan air, ia akan meluap, akan meluber. Jadi Nabi SAW ini sudah penuh gitu ya. Kemudian ketika kita mendoakan Rasulullah SAW, maka ia akan tumpah, ya, akan meluber air itu. Dan kepada siapa? Ya kepada orang yang bersalawat itu tadi.
Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya tidak ada hadis yang datang dalam masalah salawat kecuali hanya satu hadis ini sudah cukup, di mana Rasulullah mengatakan man shalla alayya marratan, siapa orang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, sallallahu alaihi asyran, Allah bersalawat kepadanya 10. Wa hatta anhu asyra sayyiat, dan Allah taala menghapus darinya 10 kesalahan. Wa rafa'a bihi asyra darajat, dan Allah akan mengangkat dengannya 10 tingkatan, 10 derajat. Kata Ibnu Qayyim, seandainya tidak ada hadis kecuali hadis ini sudah cukup tentang salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat penting sekali bersalawat. Kata Ibnu Qayyim, tidak kurang dari 41 mautin, 41 tempat di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini penting tadi pertanyaan tentang Ukhta Harun. Nanti mungkin bulan depan kita bisa Jadi betul Ustaz, yang pertama apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah malam terpanjang Ustaz ya. Ya. Jadi Bapak-bapak, kita sudah lebih dari setengah jam ini ya. Insya Allah mungkin minggu depan kita lanjutkan, bulan depan kita lanjutkan. Kita ini sebagian besar dari luar kota yang jauh, ya kita menghindarkan pulang terlalu malam. Ya. Ini sudah waktunya kita tutup. Tentang kehebatannya Maryam dan Harun tadi, saya kira itu tidak usah ditanya kehebatannya, itu pilihan Allah itu. Seperti halnya Rasulullah yang ditanya tadi tentang disentuh setan atau tidak. Rasulullah itu turunan dari Nabi Ibrahim, itu turun Abul Anbiya, itu doanya mereka sampai ke bawah. Jadi tidak usah jangan tanya disentuh enggak. Nabi Ibrahim doanya itu di dalam Al-Quran sudah jelas di situ. Alhamdulillah saya sudah dapat jawaban. Terima kasih atas jawabannya. Baik, supaya pengajian kita ini ada barokahnya, saya mohon Ustadz bisa berdoa. Dan sebelum Ustadz Mudhar menutup doanya, kami beritahukan insya Allah bulan depan itu tanggal 24 ya. 23 ya. 23 Februari 2013 insya Allah kami akan mendatangkan Ustadz Dr. Daud Rosyid dari Jakarta. Kemudian yang kedua, saya umumkan bagi jamaah kajian Ar-Rayyan ini yang ingin melihat kembali kajian pada malam hari ini dan kajian-kajian sebelumnya, bisa di website kajian Ar-Rayyan ini di www.kajianarrayyantrawas.net. Sekali lagi www.kajianarrayyantrawas.net. Nanti kalau kita buka itu, kita akan bisa mendapatkan kajian malam hari ini dan kajian-kajian sebelumnya. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kajian malam hari ini kita tutup dengan doa. Fadhol Ustaz. العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانية وسر فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم يا من يقدر على هوائج السائلين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ
الشيخ الكبير يا رزاق الطفل الصغير صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرود ولا محروما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.